hati. Halo Sobat Eljon, dimanapun kalian berada, senang sekali bersama dengan saya Nami Afra kembali dalam Eltalk, Empowering Life Through Communication. Nah, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Eljon tentunya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga bahagia selalu ya. Dan hari ini tentunya di Eltalk kita nggak sendiri, saya nggak sendiri, sudah ditemani oleh dua panelis yang hebat. Ada Bapak Roni Francis, Business Maximizer. Wah, langsung begini keluar. Dan juga ada Bapak Doni The Kaiser, Speakerpreneur. Nah, asik ya kita ya, kayak gaul banget. Gitu. Iya, kita udah lama nggak ketemu lu, Nami. Iya, udah sahabat yang lalu ya. Udah sewindu ya. Sewindu 8 tahun. Bagaimana hari ini? Hari ini luar biasa sekali ya, dari yang terakhir kita ketemu ya, banyak yang luapan emosi yang sudah akhirnya lepas. Bahagia ya tapi ya hari ini ya. Ya dipaksakan bahagia. Ya, jangan dong, jangan dong. Dari hati tentunya bahagianya. Iya, tentu. Nah, kali ini akan menarik sekali pembahasannya, sahabat Eljon ya. Kita akan membahas topik kekuranganmu, kelebihanku. Jadi sebagai seorang manusia tentunya harus bisa berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dalam dirinya ya. Akan tetapi menjadi yang terbaik merupakan dan juga membutuhkan sebuah proses yang begitu panjang ya. Di dalam proses menjadi yang terbaik seringkali juga orang itu membandingkan dirinya dia dengan orang lain. Dan dalam kondisi yang ekstrim, yang negatif, maka orang akan melihat kekurangan orang lain dan juga membicarakannya. Nah, jadi apakah perbandingan dengan orang lain itu salah? Apakah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di luar sana salah? Langsung saja kita akan masuk tentunya kepada panelis kita. Kira-kira bagaimana? Apakah sebagai manusia kita sadar nggak sih sama kekurangan dan kelebihan? Sadar nggak, Nami? Aku sadar banget. Sadar itu kan suka dipakai buat alas kaki kan? Sadar Alas sadar kaki. jepit. Oh, sandal itu jauh. Mau juga namanya nggak sadar. Sadar itu yang dipakai pada saat perempuan-perempuan ada di Arab. Sadar. Oh iya. Kamu duduknya jangan bersadar dong. Oh iya, itu sadar. Sadar itu yang kalau dipakai buat sholat kan. Itu jauh saja. Sajadah. Jauh. Ya, ikutin yang jauh-jauh aja. Ya Mas Dok. Iya, Oke. jadi kalau bisa dibilang tadi kan Sadar, tentang bagaimana tentang kekurangan ya. Jadi kan memang pasti setiap orang punya kekurangan. Ya betul nggak? Betul. Kekuranganku, kelebihanmu, kelebihanmu, kebanggaanku. Wow, luar biasa sekali. Kok bisa begitu? Bisa. Kalau kita semua bisa menjadi satu. Wah, tapi kalau misalnya Maksudnya jadi satu ini. nah, ini kan cuma cerita. Jadi begini loh. Jadi kalau misalnya kita bilang banyak orang yang selalu bilang bahwa orang lain itu memandang ketika dia menjadi sesuatu dalam satu taraf tertentu, dia melihat orang lain itu kurang dengan dia. Misalkan contoh, ada satu orang dia sudah bekerja lebih dulu daripada orang lain. Dia melihat orang lain, oh kayak ternyata orang lain itu nggak bisa ya kerja. Kayaknya gue lebih hebat dibandingkan orang lain, betul nggak? Betul. Jadi orang lain yang belum masuk, ya belum tentu dia itu sebenarnya kurang dibandingkan dia. Nah, contoh lagi, kalau misalnya gini ya, ada satu orang yang dia lahir ya, memang dia dari keluarga misalnya menggunakan bahasa daerah. Sehingga pas waktu dengan bahasa daerah tertentu lah, atau dia menggunakan bahasa Inggris, karena ternyata papanya itu adalah orang asing, gitu kan, menggunakan bahasa asing ya di rumah. Sehingga pas waktu dia dewasa, dia polyglot istilahnya. Punya bahasa Indonesia, punya bahasa asing, punya bahasa yang lain lah yang dia dikuasai nama dia. Sedangkan orang mungkin fasihnya cuma satu bahasa Indonesia aja gitu loh. Nah, jadi dia sering melihat, wah, kamu kita berbeda kasta ya ibaratnya karena kamu berbeda dengan saya gitu loh. Nah, jadi melihat orang itu bahwa dia itu punya sesuatu yang lebih dari kekurangan dari orang lain. Padahal seharusnya kita ini bukan berlomba dengan orang lain dong. Sejatinya manusia itu diciptakan untuk bagaimana menjadi diri dia yang terbaik seharusnya. Makanya kalau menyadari namanya kekurangan, boleh nggak menyadari kekurangan? Boleh, sadar dan wajar. Dan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi tujuannya adalah untuk membentuk diri dia lebih baik lagi. Nah, lebih jauh lagi nih, ini cuma cerita ya. Kita nggak mengkaitkan ini dengan agama. Kenapa orang itu lahir lagi, berreinkarnasi lagi? Karena tujuannya, kenapa dia bisa berreinkarnasi lagi? Karena dia belum belajar. Di masa lalu dia belum selesai. Maka dia datang ke dunia ini lagi untuk belajar jadi orang yang lebih baik lagi. Maka ketika di dalam suatu agama bilang ketika dia dalam suatu tahap tertentu, dia sudah tidak berreinkarnasi lagi.
Nah, di dalam kasus ini, jadi kalau misalnya kita Oh, itu maksudnya remedial ya? Iya, remedial. Ulang lagi ya. Nilainya masih jelek ya. Iya, makanya kalau nilai Anda masih jelek ya sampai dengan tua ya berarti Anda ingat-ingat ada remedialnya lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya dibilang seperti ini ya, apakah misalnya orang itu wajar untuk melihat seseorang dari perbandingan, dari kekurangan dari orang lain? Ibaratnya kan kita jadi merendahkan orang lain kan. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi ketika kita melihat misalnya gini, di dalam marketing, ya ini kalau kita bawa lagi ke dalam versi pemasaran marketing ya, gimana sih cara kita bisa mengunggulkan produk kita? Ya berarti kita harus melihat dari kekurangan orang lain dong. Ya kan, makanya ada teori namanya SWOT. Ya kan, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, ya, apa ancamannya, apa peluangnya, sehingga kita dengan itu kita bisa membuat sesuatu produk yang lebih baik lagi, dan kita bisa membuat strategi pemasaran yang jauh lebih baik. Jadi kalau pertanyaannya adalah wajar atau tidak, misalkan orang untuk bisa melihat kekurangan orang lain, ya sebenarnya wajar semasa itu tujuannya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Super banget ya. Nah, kita coba dengarkan Mbah kita ini, bagaimana Mbah? Jadi mau tanya apa? Udah dijawab. Kalau misalnya sama Pak Doni ini, misalnya dia melihat orang di luar sana, ya pastilah ya kalau dalam dunia jurnalisme. Ya, saya merasa saya lebih besar dari orang itu. Iya pasti. Iya. Nah, dan body saya lebih gede. Banyak misalnya kita melihat gini loh. Saya sama dia aja kan gedean saya kan. Nah, kasus misalnya di kantor. Di kasus di kantor kan banyak terjadi senioritas sama junior. Iya, masalahnya saya udah senior. Nah, itu dia, ya kan? Orang senior itu, kamu gitu, zaman saya dulu gitu aja kok kamu nggak bisa. Ya? Apalagi kalau ngelihat generasi zaman sekarang, dibilang katanya generasi strawberry, melihatnya dibandingkan dengan generasi zaman dulu yang tangguh luar biasa. Nah, gimana generasi kalau misalnya, iya, gimana kalau misalnya dari Pak Doni ini melihat situasi fenomena yang ada? Ya, situasi itu kan kalau di situ. Kalau di sini siniasi. Betul. Ya, maka ada hilirisasi, ada hulurisasi. Gitu. Ya, yang namanya senior junior itu bagian dari kehidupan. Tua, muda, lama, baru, pagi, siang, semua kan berpasang-pasangan ya. Nah, tapi pertanyaannya apa tadi lupa? Memandang tentang senior dan junior sehingga melihat zaman gua dulu nggak begitu. Itulah, orang senior itu menangnya pengalaman. Ya, orang junior itu menangnya energinya. Dan waktu. Iya kan? Kalau yang senior itu kan menang pengalaman, waktunya udah nggak banyak. Yakin lebih banyak siapa bilang gitu loh. Ya, soal itu kan rahasia Tuhan ya. Tetapi kan kita harus menerima kondisi bahwa kalau misalnya orang sudah senior, dia sudah tidak muda lagi. Jadi dia tidak boleh juga kemudian menjadi batu sandungan bagi yang junior. Ya kan, kecuali kalau itu semacam apa ya, dosa yang diwariskan karena dia dulu dipelonco sama seniornya. Itu dia, benar. Dia biasanya cenderung akan memperlakukan juniornya seperti apa yang dia alami dulu. Betul. Nah, itu mata rantai harus diputus ya. Baik dalam kehidupan profesional, tempat kerja atau kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, kalau menurut saya, nah kita harus memahami peran kita, ya, posisi kita dulu. Kalau di sebuah komunitas, senior junior itu tidak diwakili oleh umur loh, ya, ada juga dari pengalaman. Ya, misalnya dalam dunia NLP, ya, meski umur saya lebih senior dari Bro Roni, dia lebih senior di bidang NLP, ya kan, karena ilmu NLP-nya itu sudah lebih jauh, lebih lama dia kuasai dibanding saya, ya kan. Tapi kalau dibilang ilmu perbakmian, nah saya lebih senior. Iya kan? Sudah terlihat kan? Nah, karena kan dia cuma sukanya 1-2 jenis bakmi doang. Iya, karena saya sukanya bukan bakmi. Ya, bakso. Ya. Nah, sementara saya kan ada komunitas perbakmian gitu kan. Nah, jadi kita harus menempatkan semua sesuai pada tempatnya. Jadi Nami kita nggak bisa mengukur seekor burung dari cara dia berenang. Itu pula kita tidak bisa mengukur kualitas ikan kalau ujiannya adalah terbang. Nah, jadi orang itu harus dilihat berdasarkan dia kompetensinya apa, ya kan, profesinya apa, sama seperti anak-anak, ya kan, nggak bisa dipaksain lagi. Kalau zaman dulu, zamannya Bro Roni, ya, zamannya udah beda, gitu kan. Semua kan diukur dari kepandaian dan kepintaran akademik.
Ranking berapa di sekolah, ya kan? Ranking 1 dari belakang. Kemudian dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda petik, loh kok bikin malu. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak semua orang punya kecerdasan akademik. Ya kan? Ada orang yang dia cerdas di lapangan olahraga. Ya kan? Nah, makanya dulu saya agak sulit menemukan kecerdasan saya. Ternyata karena tidak ada mata pelajarannya. Ternyata ketemunya setelah saya sering rajin ke rumah makan. Salah masuk jurusan. Harusnya tata boga ya. Iya. Nah, jadi menurut saya kita juga harus fair melihat setiap kelebihan dan kekurangan orang, gitu. Artinya setiap orang punya plus minus lah ya. Iya, itulah yang membuat hidup sebenarnya seimbang. Ya, karena kita ada plus dan ada minus, ya kan? Itu yang membuat hidup itu seimbang. Makanya kalau tanya sama Bro Roni, lihat logo lambang Yin Yang kan? Nah, hitam putih tapi di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Coba bayangkan kalau semua orang dalam ruangan ini pakai baju putih. Apa asiknya? Yang terlihat nanti ketika ada Nami masuk ruangan pakai hitam, benar kan? Nah, jadi saya kurang setuju juga dengan penyeragaman. Kalau pakai seragam boleh karena sebagai simbol identitas. Tapi kalau semua diseragamkan dari bakat, keahlian, ya, kemampuan seorang, itu nggak menarik gitu. Itu malah membunuh keahlian orang yang berbeda-beda, ya kan? Nami hobinya apa? Aku hobinya menyanyi. Coba menyanyi, kemudian dipaksa diukur atas dasar menulis naskah. Wah, dia bisa nangis-nangis itu. Iya, berat kan? Aku ada ceritanya, jadi dulu tuh waktu aku TK, aku sukanya menyanyi, seni, menari, tapi dipaksa untuk menggambar. Ya, berat kan? Berat banget, nggak bisa. Walaupun bisa, tapi gambarnya adalah 2 gunung, jalanan, sawah, burung camar. Aku bangga karena itu adalah karya terbaikku. Saya juga nggak bisa gambar. Nggak Ya. bisa. Saya sulit untuk bisa gambar, tapi gambar saya dibandingkan dengan orang yang pandai menggambar pasti paling jelek. Tapi anak saya ada beberapa orang yang pinter gambar, ya kan? Jadi saya juga bingung, kau dapat bakat dari mana? Mungkin bakat terpendam saya, gitu, yang tidak saya asah, gitu kan? Tapi ketika di bagian hal-hal yang menyangkut kemampuan komunikasi, saya lebih suka dan menonjol di situ. Nah, makanya saya bersyukur orang tua saya itu beda dibanding guru-guru zaman dulu, gitu kan? Orang tua saya mungkin dia sudah merasa tidak bisa memaksakan kehendak ke anak-anaknya. Jadi saya cuma diingat, dipesenin aja bahwa mau jadi apapun asal serius, sungguh-sungguh komit bisa sukses. Nah, akhirnya saya menentukan langkah saya dalam pelajaran atau pendidikan itu, saya pilih saya sekolah apa yang saya suka dan apa yang saya jadi hobi. Nah, itu yang saya tekuni dari dulu sampai sekarang. Makanya karir saya 31 tahun itu hanya di dunia komunikasi dan broadcasting. Itu aja. Plus satu lagi di dunia perbakmian. Dunia makan. Iya. Suka bakyu. Enggak, kalau dia suka bakmi, saya suka masmi. Oh, suka masnya ya? Langsung mikir. Nanti editingnya Enggak. Itu hanya guyon. Sudah terucap. Tapi ini coba dipikir gini juga, Nami. Kalau tadi bilang kan suka nyanyi, tapi dipaksa untuk ngegambar. Apa yang dirasakan sama Nami ketika waktu itu? Oh, pasti kan perasaannya merasa... Ya dia gambar sih sambil menyanyi. Iya. Menangis itu. Menangis ya. Pasti, apalagi air kalau mata. misalnya seneng nggak kalau misalnya ada orang gitu, wah gambar gini aja gampang, apa yang dirasain kayak gitu? Pernah pasti ada dong kalau misalnya Iya, kecil, kan? iya. Apalagi guru seni rupa kita kan, guru gambar kita kan, gampang gitu. Iya. Buat dia gampang. Nah, coba suruh ikan berenang. Iya. Gampang. Tapi yang paling lagi, ikan memang gampang berenang. Coba suruh ikan terbang. Susah baru. bagi ikan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih, Nami. Kalau misalnya gini, sebenarnya yang host sama mengukur- si lu apa dia? Oh ya, kita kan Tukeran sering nggak? beralih ya. Dari saya kan. Iya. Ini nemteknya tolong diambil. Nah, kalau misalnya saya nanya sama Nami nih, kalau kita adu lomba ada 3 binatang ya naik ke pohon, mana yang lebih cepat nih ya? Ada burung, ada monyet, ada kura-kura naik pohon kelapa. Siapa dulu yang dapat pisah? Monyet. Burung. Burung. Soalnya mana? ada lanjutan ceritanya Apa? biasanya. Ini jebakan ini, Pak. Apa? Iya. Tadi bilang burung yang dapat pisang duluan. Dapat Monyet. Burung, monyet, sama kura-kura.
Apa? Kura-kura. Kura-kura. Kenapa bisa kura-kura? Ini aneh kan? Kenapa bisa kura-kura? Pernah lihat ada kura-kura manjat pohon? Ada ceritanya. Karena Jadi kayak ada kura-kura dapat pisang pakai aplikasi online. Dia nggak perlu manjat pohon. Iya, nah itulah namanya kecepatan di dalam mendengarkan perkataan. Saya nggak Burung, dengar. kura-kura, dan monyet mana yang paling cepat naik pohon kelapa untuk dapat pisang? Ya mana ada? Mana ada pisang di pohon kelapa? Iya. Bisa. Ada gantungan pisang di atasnya. Jurus paksa. Iya, karena sekarang. Iya. Enggak. Gitu. Karena sekarang harus berpikir extraordinary. Ya, Think out of the box. Oh, Kalau iya, perlu, iya. nothing box. Ada boxnya. Iya. Kenapa Iya, begitu? Karena kalau kita berpikir hanya buah kelapa di pohon kelapa, itu sudah old school. Aduh, Karena katanya Bruri, ya kan, buah semangka berdaun sirih. Iya. Iya kan? Nah, itu agak susah ya logikanya ya. Berduri. Nah, harusnya mawar kan? Mawar, iya. Sementara mawar itu kan pelaku kriminal. Arah kemana pembicara kita ini ya? Nah, tapi ini coba dibicarakan begini, bagaimana kita bisa melihat kalau misalnya ada orang, misalnya kita seperti ini kan kita ngomong asik aja. Betul. Tetapi dengan orang-orang yang tidak bisa berbicara, mungkin orang-orang yang mungkin bukan tidak bisa artinya dia tidak bisa mengalami berbicara, kesulitan ya. berbicara. Kesulitan Socially berbicara. awkward. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita seperti itu, kita kan cuma ngomong biasa, masa gitu aja kamu nggak bisa kan? Jadi sakit hati. Nah, apalagi dia menggunakan ini sebagai salah satu kelebihan dia untuk mendekati atasan. Nah, itu artinya kan misalnya apa? Mengambil hati atasan yang bisa kita bilang merayu ke atasan, betul nggak? Jadi artinya kita apa? Menjelek-jelekan orang lain. Nah, inilah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, tetapi sering banget terjadi di dalam dunia perkantoran, betul nggak? Makanya kita bilang politik di dalam dunia profesional. Office politik, gitu. politik kantor. Luar biasa sekali nih ya sahabat Eljon ya, tidak terasa sekali. Jadi kalau misalnya sahabat Eljon pengen tahu kelanjutan cerita kita seperti apa, Yang cerita tentang monyet dan burung tadi. belum terselesaikan, belum dapat jawabannya. Tapi sebelum di closing, saya mau tanya, bebek apa yang jalannya muter? Bebek apa yang jalannya? Ayo, bebek. Bisa nggak? Bisa dong, Apa? bebek bisa jalannya muter. Iya, apa? Bebek apa? Iya, apa bro? Nggak tahu. Bebek apa yang jalannya muter? Nggak tahu. Mau tahu? Apa sih ya? Ayo, durasi. Bebek apa yang jalannya muter? Durasi. Bebek yang lagi di air. Salah. Kan dia bisa muter. Salah. Mau tahu? Bebek kunci stang. Motor bebek di kunci stang, muter-muter. Baiklah sahabat Eljon, nantikan terus keseruan kita hanya di Eltalk Empowering Life Through Communication. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.